Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan selamat datang kembali. Sini gue pengen bahas atau review produk dari VNG Racing. Ini dia produknya. Ini adalah produk suspensi atau alias shock breaker. Ini gue ambil tipe 212. Gue ini pengen bandingin sama tipe berapa ya? Ada yang kayak gini juga, cuman yang tabungnya, versi non tabungnya. Jadi gue pengen bahas yang basic dulu. Ini ada berbagai tipe. Kebetulan gue dapat yang Varis ke-25 dan ada juga untuk berbagai tipe lainnya ya, terutama untuk tipe-tipe monoshock itu 212 tuh banyak ya, bahkan untuk kayak buat fiction terus ninja juga ada ya. Dan gue pakai yang matic aja sebagai sampel karena di sini gue pengen lihat dari sisi karakter si suspensi ini seperti apa ya. Gue bakal bahas di video ini, jadi oke, kita langsung bahas aja. Di sini udah ada shock breakernya, gue bakal unboxing. Di sini kalau misalkan kalian lihat secara packagingnya, ini untuk yang seri basic atau seri yang biasa ya. Kalau budgetnya dari VND itu warnanya apa ya, silver ya, kayak gini ya. Nah ini dia, jadi sederhana. Harganya juga sangat-sangat terjangkau. Ya, di sini kalian udah dapat suspensi sama dapat kunci L-nya. Wah ini cukup spesial juga. Kenapa? Karena jarang-jarang untuk versi harga ini, harga 300 ribuan ya, udah dapat kunci kayak gini ya. Biasanya cuma shock breakernya aja ya. Iya, tampilannya simple. Jadi ini yang seri basic alias nggak ada setelan ribbonnya ya, nggak ada setelan ribbon, tapi tetap ada setelan preload. Nah di sini ada setelan preloadnya. Di preload kayaknya preload itu udah jadi hal yang wajib ya untuk suspensi aftermarket ya. Hampir semua merek itu pasti udah preloadnya, jadi kalau bukan nggak ada ngadain preload kayaknya udah bakal kalah saing sih ya, karena ini settingan basic banget. Bahkan yang original juga ada ya, cuman macam-macam ya. Yang spesial dari ini adalah settingan preloadnya itu ada di bawah ya. Settingan preloadnya ada di bawah, dan juga apa namanya, biasanya kan ada di atas ya. Ada di sini nih settingan preload tuh, itu ada di bawah sini. Nah cara nyeting itu kan harus buka seperti biasa ya, hood yang biasa main di aftermarket. Nah ini tinggal dibuka aja pakai kunci L yang disediakan ya. Dorin dulu, baru nanti kalian putar. Ya, kalian putar, sesuaiin. Yang pastinya fungsinya adalah untuk ngatur karakter dari si pairnya ya, apakah dia pengen lebih empuk ataupun lebih keras ya. Kalau pengen lebih keras di fullin ya, sorry, kalau pengen lebih keras berarti dirapetin, jarak antar ini dirapetin, diputar agar dia turun ke bawah, turun ke atas dulu ini ya, naik ke atas, naik ke atas biar dia lebih rapat lagi ya, intinya gitu. Kalau pengen lebih empuk ya udah dimentokin aja, jadi renggang kayak gini, jadi dia karakternya empuk ya. Nanti gue juga bakal tes karakter ribbonnya seperti apa ya, karena rekomendasinya ini bisa dipakai untuk harian ya, nyaman dipakai untuk harian karena ini nggak ada settingan ribbon, jadi nggak bisa kita atur ribbonnya seperti apa ya. Nah dan oh ya, ini ada buat ngaturnya juga. Tadi gue pakai tangan kosong, tadi pakai tangan kosong udah tinggal di putar ya guys. Nah tinggal diputar-putar kayak gini aja, tinggal disesuaikan ribbonnya, pilotnya ya, pengen seperti apa. Kalau udah jangan lupa dikunci biar settingannya nggak berubah-ubah ya, atau sama orang lain diputer-puter ya. Jadi tadi kan kalau kalian kelihatan diputar pakai tangan aja bisa, kalau ini kan udah kencang dah. Juga ada ring tambahan, jadi kalau buat ada ingin nambahin beberapa tipe motor kan juga harus dikasih tambahan ya. Ini udah paket komplit untuk seri basic ya, basic. Jadi untuk ya buat kalian yang lagi nyari shock breaker belakang yang nyaman dipakai buat harian, karakternya mirip-mirip sebenarnya, harusnya kayak originalnya. Jadi buat yang pengen ganti atau modifikasi ya, bosan sama yang originalnya, pengen ganti warna, pengen ganti model, karena kan beda-beda ya. Kalau kita bandingin sama merek-merek lainnya, ini pilotnya ada di bawah ya. Untuk Matic biasanya di atas sih, kayak merek lain tuh ada di atas, jarangnya ada di bawah. Ada beberapa cuman jarang. Nah jadi ini modelnya cukup keren juga. Si build quality VND sih ini solid ya, ini solid.
eh kalau misalkan dari sisi fitur kayaknya nggak ada yang ditambahkan lagi. Kalau perlu informasi settingan tinggal bisa DM di VND Racing. Gue juga biasanya nanya ke VND sebelum gue review kalau misalkan gue ada bingung. Ini terutama untuk yang tabungan ada yang variasi, ada yang fungsi ya. Ini gue tanyain dulu. Ini gue udah nanya. Ntar gue tanya kalau misalkan tambahin. Gak ada informasi lain-lainnya. Untuk ukurannya ini untuk yang di Vario 330. Jadi untuk variannya itu ada Vario with Scoopy. Untuk Scoopy itu kalau nggak salah ada catatan kalau misalkan mentok di ban ya. Ini dari sisi diameternya ini cukup lebar juga. Untuk di Scoopy kayaknya mentok. Dan kalau lihat dari pangkonnya ya, di Scoopy kayaknya kurang cocok sih. Ya, kalau dari pangkon ininya ya. Mungkin kalian harus nyari pangkon yang agak lebih tinggi juga. Dari sisi diameter juga ini lebih besar ya. Untuk panjangnya 330 mili. Terus untuk di beratnya, untuk bobotnya sendiri itu oke, untuk bobotnya di 1,6 ya, 1,6 kilo. Untuk beratnya ini cukup ya ringan sih, enggak ya, ya sesuai standar sih. Sedikit ya, selisihnya sedikit banget. Kalau dari sisi desain, gue sebenarnya suka sama bagian sini sih. Cuman emang ini dari sisi kalau bukan pengguna Scoopy ya agak kurang ya, karena kalau nggak salah dia mentok ke ban ya, ke ban. Ini ada logo juga, terus stiker ya, dapat stiker nggak sih? Oh, gue nggak dapat stiker ya, harusnya biasanya dapat sih, dapat stiker sih, harusnya sih biasanya dapat. Di sini udah ada sih, lah mungkin ketusut. Ntar gue cek lagi apakah dapat stiker apa enggak. Nah, sekarang gue pengen nyoba karakter dari si suspensi ini ya, kita tes. Oke, di sini gue bakal ngetes gimana karakter dari si ribbon dari VND Shockbreaker 212 ini ya. Di sini coba cek. Ini gue settingan standar, jadi gak ada yang gue rubah-rubah. Masuk bagian preloadnya gue atur paling ujung ya, yang paling ujungnya. Misalkan pakai tenaga biasa ya, seperti ini. Kurang lebih karakternya mirip-mirip sama Shockbreaker original. Kalau misalkan dia yang Vario, berarti karakternya mirip sama buat Vario. Paling ada perubahan sedikit-sedikit ya. Dari karakter ribbonnya sih cenderung cepet ya, cenderung cepet ya. Kalau misalkan kita kena beban seperti ini, nah kurang lebih karakternya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini mau dipakai buat daily, ini cocok banget kalau misalkan kalian mau pakai buat harian aja ya. Karakternya empuk dan ribbonnya agak sedikit lebih cepat. Kalau misalkan dipakai buat cornering ini masih bisa sih sebenarnya, masih oke lah, masih recommend. Kalau misalkan dipakai buat balapan sih kayaknya masih kurang ya. Kalian bisa pakai seri VND yang lain, itu banyak yang termasuk yang udah ribbonnya itu lebih oke kalau misalkan kalian mau pengen buat road race. Ya kecuali kalian bongkar ganti minyaknya, itu mungkin masih lah. Kalau misalkan buat touring masih bisa, masih oke. Masih kerasa nyaman lah, masih kerasa enak buat gua di jarak jauh. Ya, tapi tergantung juga medannya juga ya. Kita harus lihat sama beban yang dibawa juga. Karena kalau misalkan Shockbreaker basic itu biasanya 300 berapa ya? 200 kiloan itu ya maksimal kalau nggak salah. Itu beban semua ya. Masuk beban motor, rider, barang bawaan. Ya total 200. Itu udah mulai kerasa nggak enak ya, mulai mentok-mentok gitu ya, mulai jeduk lah ya. Jadi kalau misalkan buat touring yang banyak barang bawaan, karakternya mending kalian cari yang lebih advance atau lebih tingkatnya lebih dari ini ya. Nanti gue coba kalau misalnya gue udah pernah review yang AK111 ya, itu bisa pakai, atau bisa pakai yang ekstrim
Ya VND Extreme kan juga ada, itu bisa cocok buat touring ataupun buat balapan ya. Nah jadi itu dia karakter dari si VND Shock 212. Nah jadi itu dia karakter dari si suspensinya, tadi kita udah cek seperti apa. Jadi kalian bisa lihat sendiri, tadi gue nggak ada edit-edit yang berarti dari segi kecepatan dan lain-lain, jadi kalian bisa cek karakternya seperti itu. Nanti kalian bisa cek coba sendiri kalau kalian beli ya itu. Jadi karakternya mirip-mirip sama seperti karakter Shock original sebenarnya. Jadi gak banyak perubahan kecuali bagian preloadnya. Nah preloadnya tinggal kalian sesuaikan sendiri ya, perubahan yang kalian bawa seperti apa, terus karakter kendaraannya kalian seperti apa, mau keras atau mau empuk ya, jadi tinggal disesuaikan aja. Nah selanjutnya nggak ada yang lupa. Nah selanjutnya gue pengen lihat berapa sih ukuran dari si front rod ya, tengahnya. Ini penting kalau misalkan kalian mau pakai untuk beban-beban berat, karena nanti bebannya bakal ada di sini ya. Ini ada di berapa? Oke, ini di 10 mili ya. Ada di 10 mili dari ukurannya. Ukuran pernya ada di 8 mili untuk lebar 12-13 mili. Yang bawah ada di 6 mili. Jadi untuk harganya sendiri beda-beda ya. Ada Mio, Vario, kurang lebih harganya 350.000 sampai 400-an tergantung tipe motornya juga. Terus juga apa ya? Dari sisi harga sih kalau misalkan kalian cari yang buat Matic itu murah-murah di 300 ribuan. Jadi untuk harga 300 ribuan ini masih worth it dengan dapat shock breaker yang seperti ini ya. Desainnya ini khas dari VND-nya seperti ini. Dan juga untuk yang monoshock lainnya itu kalau nggak salah harga di 400.000 kayak buat Fiction, Ninja, apalagi ya. Nanti gue tampilin deh apa aja yang ready. Sebenarnya banyak ya untuk tipe-tipe monoshock baik Matic ataupun yang sport ya. Monoshock sportnya tergantung tipe motornya, harga di 300 sampai 450 ribuan lah. Tergantung daerah, wilayah kalian tempat di mana beli ya. Kalau misalkan beli online kurang lebih harganya sama sih, nggak ada perubahan karena VND punya aturan sendiri kalau misalkan harga jual tuh ya. Gue juga nggak bisa jual sembarangan buat speaker ini yang lebih murah ataupun mahal-mahalin. Harganya semuanya standar ya, yang paling beda-beda tiap daerah karena kan ada ongkos kirim dan lain-lain ya. Jadi buat kalian yang pengen ganti shock breakernya silakan bisa langsung cek link ada di bawah untuk informasi dan pembeliannya. Kalau kalian pengen beli grosir juga bisa ya, silakan kontak admin gue, silakan konsultasi dulu kebutuhannya gimana. Kalian mau buka bengkel ataupun toko variasi atau pengen nyetok barang VND, silakan bisa kontak gue juga. Yang mulai dari shock breaker, velg juga ada ya, velg ready, mulai dari yang series Kickstar, AK, terus premium ya. Premium terbatas banget ya. Gue belum bisa review premium karena barangnya begitu datang udah langsung banyak yang pesen, jadi nggak bisa untuk review lengkap atau detailnya. Cuman kalau misalkan ada, nanti gue coba untuk review deh. Nah, jadi ada piringan cakram juga ada. Jadi kalau kalian pengen beli barang grosiran ya, terutama untuk merek VND, silahkan bisa kontak langsung ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Untuk request dan lain-lainnya nanti di video akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.